Bapak Chen Guozu, kakak Anda, Bapak Chen Guoan, telah meninggal di luar negeri 3 bulan lalu. Sebelum meninggal, dia membuat surat wasiat, mempercayakan kepada firma hukum kami untuk mengurus urusan peninggalannya. Bapak Chen Guoan tidak punya istri dan anak. Semua aset atas namanya, termasuk sebuah restoran, 2 properti dan tabungan bank, setelah estimasi awal, total nilai sekitar 30 juta yuan. 30 juta? Ya, Ibu. Menurut surat wasiat, semua aset ini seluruhnya diwariskan kepada adik laki-lakinya satu-satunya, Bapak Chen Guozu. Kakakku, apakah ada orang di sampingnya saat dia meninggal? Sebelum meninggal, Bapak Chen Guoan berpesan agar saya memberikan foto ini kepada Bapak. Setelah Bapak menandatangani dokumen-dokumen ini, semua aset akan sah menjadi milik Bapak. 30 juta, Pak Chen. 30 juta. Kita seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak ini. Kalau Zigang dan Xiaoli tahu, pasti mereka senang banget. Saya akan telepon mereka sekarang. Tunggu. Ada apa? Ayo, bicara dong. Jangan bikin teka-teki. Di. Bu, aku mau tanya sesuatu dari hati. Zigang dan Xiaoli sudah berapa lama tidak kembali ke kampung nelayan ini? Zigang bilang sibuk kerja, proyek banyak, nggak bisa keluar. Hitung-hitung udah hampir setengah tahun nggak pulang. Terus, Xiaoli? Bulan lalu dia telepon sekali. Belum 2 menit udah bilang aku cerewet. Bilang mertua memanggilnya. Terburu-buru tutup telepon. Setengah tahun nggak muncul, telepon aja dibilang cerewet. Mau ambil uang ini, itu juga lihat apakah mereka berdua pantas. Pak, apa maksudmu? Uang ini jangan dipakai dulu. Kita pergi ke kota sekali. Ke kota ngapain? Kamu pakai yang itu, baju kerja yang paling robek. Lepas semua anting dan gelang emasmu. Pak, 30 juta baru masuk. Malah kamu mau sembunyikan dulu. Malah ganti baju robek. Sebenarnya kamu mau ngapain? Ngapain? Ke kota pinjam uang. Pinjam uang? Uang apa? Bilang aja dadamu sakit. Puskesmas desa nggak bisa periksa. Harus periksa ke rumah sakit besar. Kurang 2.000 yuan. Pinjam dulu ke rumah Zigang. Terus pinjam ke rumah Xiaoli. Aku lihat mereka berdua masih ada orang tua ini di hati atau tidak. Pak, kamu ini mau menguji sikap anak-anak. Bukan hanya lihat uang, tapi lihat hati. Zigang dan Xiaoli toh anak kandung. Masa nggak mau kasih 2.000 yuan aja? Sampai atau tidak langkah ini. Ke kota, nanti tahu. Kalau anak-anak tahu kita coba begini. Mereka akan sedih. Siapa yang mau bantu saat kita paling susah? Siapa yang benar-benar anggap kita orang tua? Pak, tempat ini mewah banget. Zigang tinggalnya nyaman banget. Tinggal enak bukan berarti hati juga lapang. Jangan langsung ngomong gitu pas baru sampai. Anak kita di kota susah. Ayo masuk. Hei, mau ngapain, pemulung? Masuk lewat belakang. Saya bukan pemulung. Saya cari anak saya, blok 13, Chen Zigang. Kamu bilang kamu ayahnya? Pak, kami orang tuanya. Dari desa. Pak Chen, ada 2 orang tua di pintu. Katanya orang tuamu dari desa. Pak Chen bilang, kalian masuk lewat pintu samping, naik lift barang, jangan lewat lobi. Orang tua kandung. Masa ke rumah anak nggak boleh lewat pintu depan. Aku nggak tahu soal itu. Apa itu lift barang? Di dekat pintu samping. Lift buat pindahin perabotan dan buang sampah. Ya udah, Bapak pakai lift barang aja. Mereka pemulung, ya, orang tua mana yang bajunya gaya gitu ke kota? Kami datang lihat anak, bukan buat adu baju. Zigang, buka. Ini Mama. Kok kalian kesini? Kian, ini Mama.
Aku dan Bapak datang lihat kalian. Sekalian bawa oleh-oleh. Kenapa nggak nelpon duluan? Udah nelpon, tapi Zigang nggak angkat. Pikirnya kan bukan orang lain. Ya langsung aja ke sini. Nih, lihat. Ini oleh-oleh khas dari kampung buat kalian. Ikan asin, udang kering, rebung jemuran sendiri. Kamu dan Zigang kan sibuk. Kalau bikin sup, kasih udang kering. Gurih banget. Ikan asin ini, dari ikan baru, tahun ini. Aku jemur 5 hari penuh. Buat apa kalian bawa barang rongsokan begini? Baunya kuat banget. Ini bukan sampah. Ini jemuran sendiri. Bersih banget. Sudah. Jangan dibawa masuk. Yah, nggak dibawa masuk. Taruh di luar pintu aja. Ini khusus dari mamamu buat kalian. Sedikit oleh-oleh. Niat baik juga harus lihat situasi. Rumahku baru selesai dibersihin, bau barang-barang ini terlalu kuat. Biarin kami masuk duduk dulu. Duduk sebentar, terus pergi. Tunggu, Ada apa? sol sepatu kalian kotor banget. Pakai dulu, baru masuk. Lantai baru dipel. Kotor lagi harus dipel ulang. Suzy bangun. Jangan bikin repot anak. Masuk aja. Pak, sofa ini empuk banget. Jangan duduk. Bantalan sofa baru diganti. Jangan duduk sampai kotor. Duduk yang ini. Pak, sini duduk. Minum ya, gelas kaca baru dicuci. Aku khawatir kalian jatuh. Terima kasih. Jigang belum pulang? Sudah hampir. Dia lagi sibuk. Masa kritis promosi. Jangan repotkan dia. Kami tidak repot. Kami tunggu di sini aja. Pak, Bu, kok tiba-tiba datang? Ibu kangen kamu. Makanya lihat kamu. Udah lihat? Cukup. Aku baik-baik aja. Kalian pulang cepat. Kami baru sampai. Ibumu akhir-akhir ini kurang sehat, jadi kami bawa dia periksa. Kok mau periksa nggak bilang dulu? Biar aku atur. Kalian begini, tiba-tiba datang, aku nggak siap. Ma takut kamu sibuk. Jadi nggak berani telepon banyak. Dia emang sibuk. Nggak kayak di kampung, mau datang ya datang, mau nginep ya nginep. Kami nggak bilang pasti nginep. Aku 2 hari ini pusing. Pikirku, nginep di rumah Zigang 2 hari. Besok ke rumah sakit juga dekat. Nginep 2 hari. Kamu suruh mereka cepat pergi. Nanti kalau tetangga lihat, kamu masih mau promosi nggak? Ma, aku nggak larang nginep. Rumah emang nggak nyaman. Tidur di lantai juga gak apa-apa. Ini bukan soal tidur di mana. Di ruang kerja, Kian Cian taruh baju. Barang di rumah lagi banyak. Rumah sebesar ini nggak muat buat 2 orang tua. Pak, jangan ngomong gitu. Minggu depan aku traktir atasan. Rumah emang nggak nyaman. Bapak, Ibu, aku bukan benci kalian. Zigang sekarang stres banget. Makan sekali dengan atasan. Bisa pengaruhi beberapa tahun ke depan. Kami cuma nginep semalam. Besok pagi kami pergi, boleh? Ya udah, malam ini nginep aja. Sofa bisa dipakai tidur. Makasih. Besok pagi pulang kampung, udara kampung juga segar. Kalian di sana lebih nyaman. Jigang, ayah kesini kali ini ada sesuatu yang mau dibicarakan. Apa? Ibumu sakit dada. Kami sudah tanya ke rumah sakit. Disuruh rawat inap dulu buat periksa. Rawat inap Kok langsung rawat inap? bukan penyakit parah,
Cuma kata dokter udah tua, periksa lebih teliti biar aman. Ayah kesini mau pinjam sedikit, cuma 2.000. Nggak banyak. Pinjam? Bukan saya nggak mau bantu, Ayah. Kami tiap bulan cicil mobil tetap, cicil rumah sekitar 17,18 ribu, bener-bener gak ada uang sisa. Ayah bisa pinjam ke saudara di desa, lebih gampang. Buat apa jauh-jauh ke sini? Semua di desa tahu kami miskin, gak ada yang mau pinjam. Cuma 2.000, cukup buat periksa aja. Besok pinjam 5.000, lusa mau nafkahin kalian seumur hidup. Enggak, kami bukan maksud gitu. Maksud kalian apa? Zigang lagi masa kritis naik pangkat, minggu depan traktir manajer departemen butuh uang, bulan depan ulang tahun. Direktur uang harus kasih kado, di mana-mana butuh uang, kalian nggak boleh egois begini, hanya mikirin diri sendiri. Traktir dan kasih kado ada uang. Buat ibu, kamu berobat nggak ada. Ayah, gimana bisa bandingin gini? Di zaman sekarang, hubungan sosial itu perlu. Ibu berobat nggak perlu, bukan saya bilang nggak mau urus. Tapi kalian juga harus paham saya sekarang stres berat, saya bukan ATM kalian. Ibu Zigang, bukan datang, minta uangmu. Ibu pinjam. Pinjam juga lihat kami punya atau enggak, kami di kota banyak pengeluaran, kalian mungkin kurang paham. Jadi, 2.000 ini kalian pinjam atau tidak? Nggak dulu, kalian cari akal sendiri lagi. Zigang, ini ibumu. Ibu, aku tahu, tapi aku benar-benar nggak bisa. Udah larut, besok kalian pulang awal. Jangan tunda, nanti makin ribet. Tahu, Pak, jangan marah. nggak marah. Pinjam uang begini, emang kelihatan siapa yang dekat dan jauh. Apa maksudmu? Nggak ada maksud. Halo, Mbak Liu, tas Mbak sudah sampai. 28.000, ya, aku transfer sisa bayar sekarang. Iya, hari ini bisa diantar. Tas 28.000 bisa dibeli, biaya periksa 2.000, malah nggak bisa pinjam. Itu untuk jamuan kerja. Pinjam uang sama kalian buat berobat itu beda. Tas itu kebutuhan. Berobat bukan kebutuhan. Ibu, jangan bilang gitu. Perempuan kota harus tampil rapi. Beda sama kalian, di kampung pakai apa aja nggak masalah. Ibu, Pak, jangan ngitung-ngitung di sini. Bikin semua jadi nggak enak. Malu, kita berhitung begini. Atau kalian tega ngitung-ngitung orang tua sendiri? Uang hasilku, aku yang atur sendiri. Baik. Uangmu, kalau begitu, kami pergi. Sekarang aku paham. Setelah aku keluar dari pintu ini, walaupun langit runtuh, Bapak tanggung sendiri, tidak merepotkanmu. Ya, jadi kayak kami yang kejam. Penyakit ibu sudah lama, pulang aja, istirahat sebentar, nggak apa-apa. Jangan buang-buang waktu di kota. Zigang dulu waktu kecil penurut banget. Kenapa sekarang jadi begini? Ini hasil kerja kerasku dari pagi sampai malam. Anak kandung yang aku biayai. Orang tuanya sendiri hampir sekarat, kalah sama satu tas istrinya. Lihat Bu, anak kandung sendiri nganggap kita seperti pengemis. Uang ini, mending aku buang-buang aja. Dia nggak bakal dapat 1 sen pun. Ayo, kita ke rumah Xiaoli sekarang. Aku mau lihat sendiri, apa dia bakal sama kayak abangnya. Nggak peduli sama kita. Ini toko Xiaoli. Baru pertama kali aku kesini. Ayo, masuk. Xiaoli, bicara dengan hati nurani. Tahun kamu menikah. Keluarga baru sewa kolam ikan. Banyak utang. Aku dan ibumu, demi maharmu di musim dingin. Di lubang es terus memancing ikan selama setengah bulan. Tangan ibumu pecah-pecah kedinginan. Kami memang tidak belikan kamu rumah di kota. Tapi, apa kami pernah menyakitimu? Sudahlah, Pak. Jangan berteriak di toko. Nanti pelanggan dengar, kurang baik. Di dompetku cuma ada 200 yuan. Kalian pakai dulu buat makan hangat. Urusan cek di rumah sakit,
kalian bicara saja dengan kakak. Xiaoli, 200 yuan bisa buat apa? Kamu nggak takut ibumu sakit parah? Bu, ini penyakit kronismu sudah bertahun-tahun. Jangan takut sama omongan dokter. Lagi pula Zigang gak akan tinggal diam. Aku masih harus pulang masak buat mertua. Uang ini simpan saja buat mertua baikmu beli buah. Hari ini, anggap aku nggak pernah datang. Kedepannya, aku nggak akan pernah ngetuk pintu rumahmu. Pak, Ayo, jangan bikin orang risih di sini. Pak, dosa apa yang kita perbuat? Zigang demi istri dan cicilan mobil. Nggak kasih kita wajah ramah. Xiaoli pakai cincin berlian puluhan juta. Lebih rela disakiti di rumah mertua daripada peduli nasib kita. Semua jerih payah kita untuk orang yang nggak tahu. Terima kasih. Aduh, astaga. Bu, Pak, kenapa kalian berpakaian seperti ini? Masuk begitu saja, kalian bau amis ikan. Gimana aku bisa jualan begini? Xiaoli, maaf ya, kami buru-buru keluar, jadi nggak sempat ganti baju. Lihat lumpur di sepatu kalian. Kalau ini ketahuan mertuaku, Pasti aku dimarahi lagi. Xiaoli, ibu dan bapak nggak sengaja bikin kamu malu. Ibumu sakit. Ibu dan bapak hari ini mau tanya kamu. Bisa pinjam 2.000 dulu buat periksa ibumu? 2.000. Pak, 2.000 itu bukan jumlah kecil. Zigang itu anak sulung. Seharusnya dia yang urus. Aku ini anak perempuan yang sudah menikah. Di rumah mertua, aku harus lihat muka orang. Mana bisa sembarangan ngasih uang ke keluarga sendiri? Xiaoli, bagaimana kamu bisa bilang gitu? Kamu dan Zigang, kalian adalah darah daging ibu sendiri. Zigang bilang dia baru beli rumah baru. Setiap bulan bayar cicilan rumah. Benar-benar nggak punya uang. Toko kelontong kalian, laris sekali. Mantelmu ini kelihatannya juga nggak murah. Dan cincin besar di jari kamu. Bu, jangan lihat cincin ini. Ini dibeli mertuaku buat jaga penampilanku. Lagi pula, uang toko kelontong ini. Mana aku punya hak untuk pakai? Kakek, Zigang tidak mau kita lagi. Xiaoli juga nggak peduli sama kita. Buat apa uang sebanyak itu? Mau kemana lagi? Sudah tua begini. Ayo, ke tempat Xiaonuan. Xiaonuan, anak itu sengsara nasibnya. Menikah dengan buruh bangunan. Mereka berdua setiap hari berjaga di warung kecil di samping proyek, jualan nasi kotak. Banting tulang dari pagi sampai malam. Bahkan, uang SPP anak aja nggak cukup. Kita pergi dengan penampilan seperti pengemis ini. Bukannya malah menyusahkan dia. Xiaonuan dulu kita temukan di tepi sungai saat memancing. Aku ingin lihat apakah anak ini yang tidak punya hubungan darah juga seperti mereka. Benci miskin dan cinta kaya. Kakek, mending kita nggak jadi pergi? Lihat Xiaonuan dan Zhu Cheng sibuk sampai nggak sempat minum. Kita pergi dengan begini, bukannya malah bikin mereka susah? Andai Xiaonuan juga seperti Zigang dan Xiaoli. Malu, muka kita mau taruh di mana? Sudah sampai sini. Meskipun dia hanya memberi kita semangkuk air hangat, lebih baik daripada dua orang durhaka itu. Ayo, kita jalan. Maaf ya, tutup besok datang lebih pagi. Papa, Mama kok kalian pakai baju gitu ke kota? Kok badan penuh lumpur? Jatuh di jalan? Ya? Bapak, Ibu, masuk. Di luar dingin. Zhou Cheng. Maaf ganggu malam-malam. Jangan bilang ganggu, ini rumah putri kalian. Ma, sepatu basah kuyup kaki putih karena rendam. Ma, lap dulu. Pa, kok nggak nelpon sih? Biar kami jemput kalian. HP-nya jatuh di jalan, ya? HP-nya habis baterai. Minum sup dulu.
hangatkan badan. Tokomu memang kecil. Kami duduk sebentar, terus pergi. Nggak ganggu jualan kalian. Pergi? Kemana? Udah larut malam. Di luar masih hujan. Kalian nggak boleh pergi kemana-mana. Rumah kecil, ada air panas. Nasi panas juga ada. Pa, Ma, hangat dulu. Ganti kaos kaki. Tidak usah repot, kami nggak lapar. Basah kuyup begini, masa nggak makan yang hangat? Mama dulu, Mama bilang, waktu hujan dingin, minum sup hangat, biar badan kembali hangat. Mereka pasti kena masalah di tempat Kak Zigang. Jangan tanya. Mama Papa nggak mau cerita. Kita anggap aja nggak tahu. Ngerti? Mama Papa makan seadanya aja, nggak ada lauk. Ini disebut seadanya. Xiaonuan kalian makan apa? Pak, aku dan Xiaonan udah makan. Ibu bapak tidur di kamar dalam malam ini. Anan di rumah adik ceweknya. Xiaonan dan aku di toko gabung meja aja buat tidur semalaman. Tidak, kalian masih kerja siang. Masa kami tidur di kamar kalian? Walau kamar kecil, tapi hati kami muat ibu bapak. Bu, jangan sungkan. Pak Bu datang ini baru kayak rumah. Maaf, merepotkan. Pak bilang gitu lagi, aku sedih. Kalian besarkan aku sambut kalian itu sudah kewajibanku. Datang udah seneng, tenang tinggal sini. Ini selimut tebal Zhou Cheng sendiri, ya? Dia tidur sendiri di toko. Dia kasih kita yang paling tebal. Pak, Bu, minum susu dulu ya. Susu bubuk nggak mahal, tapi hangat perut. Xiaonuan, makasih ya, sudah capek. Bu, ngomong gitu jadi jauh. Bu, kaki ibu dingin nggak pas tidur. Aku isiin botol air panas lagi, Bu. Sudah, jangan repot. Enggak repot. Papa Mama datang, enggak repot. Ya udah, kalian tidur dulu. Aku beresin di luar. Pak. Ya. Aku nggak paham. Nggak paham apa? Zigang dan Xiaoli itu anak kandungku. Xiaonan umur 3 tahun baru sampai di rumah kita. Kenapa anak kandung sendiri malah menjauhi kita? Tapi anak angkat malah khawatir kita kedinginan. Bukan darah yang menentukan hati. Tapi hati nurani yang menentukan kedekatan. Dulu aku selalu berpikir, anak kandung, juga darah, dagingku sendiri. Tapi kejadian hari ini benar-benar menyakitkan hatiku. Aku juga terluka. Tapi dari luka, kita jadi jelas. Mereka di rumah Zigang dan Xiaoli pasti sangat menderita. Jangan tanya. Mereka makin sedih kalau ditanya. Biar mereka tinggal. Tinggal selama mereka mau. Sekarang rumah bapak dan ibu. Bapak Ibu, selimut cukup?
Kalau tidak cukup, saya pinjam satu dari tetangga. Cukup, Xiao Nuan. Ibu merepotkan kalian. Ibu, jangan bilang repot lagi, aku nggak senang. Iya. Ibu bapak di rumah, baru ramai. Ibu, tidur aja. Besok aku ambil setengah hari, temani ibu ke RS cek. Nggak jaga toko? Setengah hari nggak apa. Badan ibu bapak penting. Anak baik. Kamu bodoh banget. Urusan orang tua nomor 1. Bapak, ibu makan selagi hangat. Xiao Nuan. Ayah, ada yang ingin dibicarakan denganmu. Ayah, bilang saja. Apa yang tidak bisa ayah bilang sama putri sendiri? Pak, Aku tahu bisnis restoran kalian lagi susah. Anak juga harus sekolah. Tapi kami benar-benar sudah tidak punya jalan lagi. Kalian bisa cari cara dulu. Pinjamkan kami 2.000 yuan untuk periksa ibumu di rumah sakit. 2.000 cukup? Biaya cek, daftar, dan gizi semua harus dihitung. Kamu nggak tanya kapan kami bayar? Pak, kata bapak itu seperti menampar saya. Bapak dan ibu berobat, mana ada istilah bayar balik. Di toko ada 3.000. Pertama, untuk periksa ibu. Sisanya, beli vitamin untuk badan. jangan, Xiao Nuan. Ibu tahu kalian susah. Ibu nggak bisa terima uang ini. Kalian sudah kasih semua uang ke kami. Gimana uang sekolah An bulan depan? Gimana sewa toko kalian? Bu, ngomong apa sih? Kesehatan ibu itu yang paling penting. Aku dan Zhou Cheng bisa cari uang lagi. Kalau bapak dan ibu tidak ada, buat apa aku cari uang banyak? Iya, Bu, Pak. Xiao Nuan benar. Dulu bapak dan ibu yang membawa Xiao Nuan pulang, dengan susah payah kalian membesarkannya. Budi ini sebesar langit. Kamu nggak takut kami berdua tua? Jadi beban kalian yang tak berujung? Pak, kita ini satu keluarga. Jangan bicara soal beban atau apa. Asal bapak dan ibu baik-baik saja. Kami mau capek dan susah. Kami jadi tenang. Zhou Cheng, maaf. Aku tahu uang ini untuk An, biaya sekolah dan penitipan bulan depan. Tapi aku nggak bisa tinggalkan orang tuaku. Sekarang mereka bilang susah. Aku nggak bisa tinggalkan mereka. Nggak apa-apa. Uangnya akan kuusahakan. Kita hadapi bersama. Uang bisa dicari lagi. Orang tua yang sudah kecewa, nggak bisa kembali. Aku bisa cari kerjaan lagi. Malam setelah tutup. Aku jadi sopir titipan lagi. Cari uang sampingan. Kamu sanggup nggak? Nggak apa-apa. Badanku kuat kok. Kamu jaga kesehatan ya. Setelah tutup, aku bisa bantu di warung makan malam, biar dapat uang tambahan. Xiao Nuan. Kita susah, tapi jangan bikin orang tua susah. Pak, mereka sendiri hidupnya susah. Masih mau bantu kita. Ini baru benar-benar menganggap kita keluarga. Anak kandung laki-laki, demi istri, dan cicilan mobil, mengusirku. Anak perempuan kandung, demi gengsi di rumah mertua. Sampai tidak peduli orang tuanya hidup atau mati. Malah anak angkat ini, demi keselamatanku, sampai uang sekolah anaknya, dan sewa tokonya, semua dia relakan tanpa ragu. Aku tahu. Niat baik ini kita harus ingat.
Nanti aku ke RS dulu temani ortu. Iya. Jangan sampai ortu tahu kita susah uang. Iya. Mereka kali ini berani minta. Pasti mereka benar-benar kepepet. Jangan sampai mereka nyesel minta bantuan ke kita. Ortu udah selesai makan? Ayo, kita pergi. Ke RS lebih pagi biar sepi. Uang ini kalian bawa balik. Ayah sakit, ibu periksa butuh biaya. Ku bilang, ambil kembali. Ayah, jangan gitu. Saat ayah dan ibu susah, aku nggak bisa pura-pura nggak lihat. Kalian sendiri hidup pas-pasan. Kalian kira ayah nggak lihat? Ayah. Jangan khawatir. Kami masih muda, bisa cari uang kalau usaha. Uang ini untuk sekolahan An. Kami nggak boleh pakai. Ayah. Ayah dan ibu itu keluarga. Nak, kami sudah terlalu banyak berutang padamu. Kalau soal utang, aku yang berutang pada kalian. Tanpa kalian, aku nggak akan hidup sampai sekarang. Xiao Nuan, perlakuanmu kepada kami hari ini nggak akan lupa seumur hidup. Pa, jangan diingat. Aku cuma mau Pa dan Ma tenang di sini, jangan sampai tersakiti lagi. Tapi biaya sekolahan An nggak boleh kurang. Pa. Kamu anakku. An juga cucuku. Pa belum perlu biaya sekolah cucu untuk selamat. Pa, ini apa? Xiao Nuan. Pa, minta maaf sama kamu. Pa nggak seharusnya ngetes kamu. Nggak seharusnya curiga sama kamu. Pa, maksudnya ngetes? Bapak nggak cuma nolak uangmu, tapi juga mau kasih kejutan besar buatmu. Kejutan? Pamanmu meninggalkan warisan 30 juta untuk Bapak, baru saja masuk ke rekening Bapak. 30 juta. Bapak, tadi Bapak bilang tes maksudnya apa? Aku makin bingung. Kemarin aku dan ibumu pergi minjam uang ke kakak laki dan kakak perempuanmu. Tapi hasilnya, kakak laki-lakimu suruh istrinya hina kita, lalu usir kita dari rumah. Kakak perempuanmu pakai cincin 20 RB. Tapi dia ngasih aku 200 perak, bilang, hidup mati kita urusan Jigang. Mereka nggak mau kita. Mereka risih kita miskin. Mereka risih kita kotor. Mereka nggak peduli kita. Kakak laki dan kakak perempuanku kok gitu? Mereka anak kandungmu? Mulai hari ini, aku anggap nggak punya dua hewan itu. Apa gunanya hubungan darah di depan uang? Hubungan darah nggak ada artinya. Xiao Nuan, Zhou Cheng, dengarkan baik-baik. Uang ini dari pamanmu yang berkorban nyawa untukku. Awalnya aku mau bagi rata untukmu dan kedua saudaramu. Tapi sekarang aku sadar. Anak laki-lakiku menyuruhku naik lift barang. Anak perempuanku memberiku 200 suruh aku pergi. Inilah anak-anak yang kubesarkan. Kalian, saat kalian sangat miskin sampai tidak bisa makan, kalian memberikan semua harta kalian untuk menyelamatkan kami. Maka uang ini aku serahkan kepada kalian. Aku dan ibumu jadi tenang. 30 juta, tidak 1 sen pun, untuk Zigang dan Xiaoli. Seluruhnya diserahkan kepada kalian berdua untuk dikelola. Ini adalah balasan dari Tuhan atas kebaikan kalian. Ayah, jangan. Ini adalah pemberian paman untuk dana pensiun ayah dan ibu, 30 juta. Mana bisa kami terima? Kami menyelamatkan ayah karena ayah adalah ayah kami. Bukan karena kami ingin uang ayah. Iya, Pak. Uang ini kami benar-benar tidak boleh terima. Cepat simpan, Pak. Kalau kakak dan Mbak tahu, pasti akan ribut besar. Merekalah anak kandung Bapak. Kami hanya orang luar. Apa orang luar? Di hari dingin, hujan dan angin ini, hanya kalian yang menganggap saya ayah. Kedua durhaka itu, mereka pantas panggil saya ayah. Ini sudah diputuskan. 2 hari lagi saya akan bawa kalian ke kantor notaris di kota. Uang ini buat akta hibah tidak bisa dicabut. Siapa yang berani ribut,
Saya akan bikin dia menyesal. Kakek, itu 30 juta loh. Benar-benar 1 sen pun nggak dikasih ke Zigang dan Lili. Biar mereka pakai untuk foya-foya, pamer, nggak peduli sama orang tua. Kita berdua susah seumur hidup. Jangan buang uang ke lubang tak berdasar. Kamu nggak usah campur urusan ini. Sudah diputuskan. Ya, sungguh sial. Zigang, cepat keluar. Ada masalah besar. Ada apa sih, istri? Kaget-kagetan? Ada maling masuk? Maling apaan? Buka mata butamu. Lihat apa yang dikatakan berita. Taipan restoran Chen Guoan meninggal. Warisan 30 juta untuk adik kandungnya Chen Guozu. Ini mana mungkin? Kakak ayah sudah lama nggak ketemu. Berita sudah melaporkan. Mana mungkin? Dasar babi bodoh. Foto di berita itu kan kakak ayahmu dan ayahmu. Orang tuamu kemarin pagi sama sekali bukan datang pinjam uang untuk berobat. Itu kantongnya bawa 30 juta untuk menguji kita. Menguji? Habis. Habis total. Aku yang bikin mereka pergi marah-marah. Waktu ayah pergi, dia bilang, anggap saja aku bukan anaknya. Sekarang 30 juta itu lenyap semua. Nggak bisa. Kenapa bisa hilang? Kamu anak sulung keluarga Chen, uang ini sesuai aturan seharusnya milik kita. Mereka pasti belum balik ke kampung sekarang. Cepat telepon Xiaoli. Tanya, apakah mereka ke rumahnya. Uang ini meskipun harus dibagi, hanya bisa untuk kita dan keluarga Xiaoli. Jangan sampai menguntungkan orang luar. Halo kak, kok telepon jam segini? Kalau bapak ibu pergi ke rumah kalian pinjam uang, kalian harus hati-hati. Aku kemarin sore baru ngasih 200 ribu, terus kusuruh mereka pergi. Mereka penuh lumpur, hampir aja mertuaku lihat. 200 ribu? Kamu gila? Kamu ngasih 200 ribu, ngusir 2 orang kaya raya. Kakak ipar, ngomong apa sih? Miliarder apa? Mereka bahkan tidak punya 2.000 untuk biaya berobat. Itu ayahmu sengaja menguji? Coba lihat berita. Om meninggalkan warisan 30 juta untuk ayah. Sekarang uang itu ada di tangan ayahmu. 30 juta? Habis. Kita udah ngomong keterlaluan. Kita udah bikin mereka tersinggung. Jadi, mereka kemana sekarang? Masa mereka pulang kampung lagi? Kalau mereka nggak ke tempatmu, di kota pasti cuma satu tempat yang bisa mereka datangi. Warung murahan Xiao Nuan. Pasti di sana. Xiao Nuan dari kecil selalu nurut, paling bisa bikin orang tua senang. Malam begini, siapa tahu dia lagi membujuk mereka. Kalau sampai dia berhasil dapat 30 juta itu, kita bakal kehilangan semuanya. Dia, anak angkat, berani juga mengincar harta keluarga Chen. Mbak, ajak Mas, aku segera ke sana. Ini harus dibicarakan hari ini. Xiao, Nuan, Zhou, Cheng. Hari ini kalian lebih awal atur pekerjaan toko sapa pelanggan lama. Besok pagi-pagi, begitu kantor notaris buka, kita jadi yang pertama antre masuk, urus prosedur hibah ini. Pak, besok pagi beneran pergi? Mungkin Bapak pikir-pikir dulu, beberapa hari ini bukan jumlah kecil. Pertimbangkan apa? Semalam kan sudah sepakat, uang ini memang untuk kalian. Besok pagi langsung urus, biar tidak ada masalah. Siapapun yang membujuk, nggak akan mempan. Bapak Ibu, aduh. Akhirnya ketemu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu menderita di sini? Bapak, Ibu aku jemput Bapak Ibu pulang. Kemarin itu salah paham besar. Kian-kian marah-marah padaku katanya, kok kau usir Bapak Ibu? Iya, Bapak tadi malam kami langsung siapkan kamar utama untuk Bapak Ibu. Jendela besarnya menghadap timur. Kami juga pasang spray baru, tinggal tunggu Bapak Ibu pulang. Iya, Ibu kemarin itu salahku, toko lagi sepi belakangan ini. Pusing mikirin itu, bicara sembarangan bapak ibu, besarlah hati, jangan ambil pusing sama aku. Zigang, Liu, Qian, Xiaoli. Kalian kemarin ngomongnya beda. Kemarin kalian bilang ibu kalian sakit, itu bukan urusan kalian? Bukannya suruh kami pulang kampung,
Cukup rebahan aja? Ibu, Aku kemarin lagi nggak enak hati, ngomongnya agak keras. aku ini anak kandung kalian. Hubungan darah kita tak terputus. Mana ada yang tega ninggalin kalian? Aku begitu pulang, menyesal semalaman, nggak tidur nyenyak, begitu subuh langsung ke sini lihat kalian. Sudah, jangan pada pura-pura. Kalian bertiga pagi-pagi buta ini datang ke restoran jelek ini. Apa kalian benar-benar datang jemput aku, kakek tua ini? Masih untuk menjemput 30 juta itu? Ayah, jangan begitu, bukan soal uang. Kami tentu datang menjemput ayah dan ibu. Soal warisan paman besar, kami cuma lihat sekilas di berita. Chen Zigang. Kamu pikir aku anak kecil 3 tahun? Kemarin aku dan ibumu minta pinjam 2.000 untuk berobat. Kamu tidak mau memberi. Hari ini dengar ada 30 juta. Kamu lari paling cepat. Bicara jujur. Kamu datang hari ini jemput ayahmu atau jemput 30 juta itu? Ayah, karena Bapak sudah belak-belakan, saya juga belak-belakan. 30 juta ini warisan keluarga Chen kita. Zigang anak sulung, uang ini seharusnya bagian kami. Aku heran kenapa ayah ibu kemarin gak mau pulang ke kampung, malah maksa datang ke sini. Xiao Nuan, kamu kelihatannya jujur ya. Kamu penuh perhitungan ya. Betul, Chen Xiaonuan, niatmu apa? Keluarga Chen kita memberimu makan dan pakaian, membesarkanmu. Sekarang kamu memanfaatkan, Ayah ibu marah pada kita, ingin mengadu domba di antara kita. menipu untuk dapat 30 juta. Kalian bicara yang masuk akal. Ayah ibu kemarin berjalan ke sini di tengah hujan dingin. Mereka menggigil kedinginan waktu tiba. Bahkan tidak minum seteguk air hangat. Kalian punya uang ganti rumah baru beli cincin besar tapi bahkan 2.000 aja nggak mau pinjam ke mereka. Aku Chen Xiaonuan meskipun miskin tapi aku tahu arti bakti. Aku nggak pernah ngincar uang orang tua sedikit pun. Hah, omongannya enak. Nggak ngincar uang terus? Kenapa orang tua ditinggal di sini? Kamu penjual nasi? Kotak hidupmu sendiri aja? Pas-pasan? Kamu sanggup menghidupi mereka? Dak, cepat serahkan orang tua ke kami. Aset 30 juta itu, jangan kau sentuh. Itu milik keluarga Chen. Kakak bicaranya baik-baik Xiaonuan adikmu, orang tua dengan sukarela tinggal di sini sama kami. Sukarela? Hah? Ayo, semuanya lihat. Di dunia ini masih ada aturan gak? Kami anak kandung mau jemput orang tua pulang. Si adik angkat ini malah menghalangi pintu, nggak mau kami jemput. Bukannya ngincar uang mereka berdua itu? Pak Tua, coba lihat mereka. Mereka ini mau ngapain? Semuanya, lihat. Mau rebut uang keluarga Chen kami, dia tega abaikan ikatan keluarga. Wah, si Xiaonuan biasanya kelihatan polos. Masak demi uang sedikit, sampai nggak lepaskan orang tua kandung. Iya dong, anak kandung sudah datang jemput pakai mobil. Dia ini nggak punya hak, ngelarang buat apa? Chen Xiaonuan, kamu dengar nggak? Mata rakyat itu tajam. Kalau kamu berani menahan orang tua hari ini, aku akan lapor polisi, aku akan bikin restoranmu nggak bisa buka di sini. Betul, cepat serahkan papa dan mama. Kalau nggak, hari ini nggak akan selesai. Diam kalian. Betul. 30 juta ada di rekeningku. Tapi kalian bertiga dengar baik-baik. Uang ini aku, Chen Guozhu, hari ini semua akan kubuang ke sungai. Dan gak akan kubagi kalian sepeser pun. Begitu kantor notaris buka, kita akan tanda tangan dan cap jari. Kalian gak akan pernah sentuh uang ini seumur hidup. Baik, bagus sekali. Zigang, ayo kita pergi. Aku nggak percaya, masak di dunia ini nggak ada hukum. Chen Xiaonuan, tunggu saja. Belum selesai. Benar, kita lihat saja. Mau monopoli uang keluarga Chen kami? Tidak mungkin. Ayah,
kakak ipar pasti tidak akan tinggal diam. Uang ini, aku dan Zhou Cheng benar-benar tidak bisa terima. Terlalu panas. Panas apa? Uang ini bersih. Ini peninggalan pamanmu untukku. Ayo, Xiaonuan, Zhou Cheng, tutup pintu tokonya. Kita pergi ke notaris di kota. Sekarang, hari ini harus menetapkan hitam di atas putih ini. Aku lihat mereka masih bisa berbuat apa lagi. Pak, apa kau benar-benar akan memberikan semua 30 juta ini ke Xiao Nuan? Tapi bagaimanapun juga, mereka berdua, Zigang dan Xiaoli, tetaplah darah dagingku yang kukandung 10 bulan. Mereka muak lihat kita penuh lumpur. Saat mendorong kita keluar pintu, kenapa mereka lupa kalau kita ini orang tua kandung yang melahirkan dan membesarkan mereka? Jika uang ini benar-benar jatuh ke tangan mereka, kedua anak durhaka itu, kita yang sudah tua ini, pasti bernasib buruk. Tapi Zigang masih harus bayar cicilan rumah dan mobil. Xiaoli juga harus tahan diperlakukan di rumah mertua. Jika kita benar-benar bawa semua tabungan kita pergi, tidak memberi mereka apa-apa, bukankah ini terlalu kejam? Kejam. Mbak kamu ini terlalu lembut hati. Mereka demi gengsi dan duit sendiri. Tega lihat kita mati sakit. Kita nggak berhak ambil uang ini buat nutup lubang mereka yang nggak ada dasarnya. Hanya Xiao Nuan, meskipun miskin banget, rela jual segala buat ngumpulin duit biaya pengobatan kita. Ini nggak bisa ditawar. Jangan bikin anak berbakti kita kecewa. Besok harus semuanya dinotariskan ke Xiao Nuan. Nggak ada yang tersisa sedikit pun. Tidurlah. Besok pagi masih ada urusan penting. Tuan Chen, silahkan tanda tangan di sini, dan cap jempol juga. Sudah, prosedur hibah sudah selesai. Tanda tangan sudah, stempel sudah. Akhirnya beban di hatiku hilang. Xiaonuan Zhou Cheng, uang ini kuserahkan ke tangan kalian. Ayah baru merasa tenang. Orang-orang tak berperasaan itu nanti, meski mereka membalikkan langit kalian, punya bukti hitam putih, juga punya keyakinan, tidak perlu takut pada mereka. Ayah, ibu kalian tenang saja. Aku tidak akan menggunakan uang ini sedikit pun. Semua kusimpan untuk hari tua kalian. Anak baik, ibu tahu kamu anak baik. Hal paling benar yang ibu lakukan seumur hidup adalah dulu membawamu pulang. Gadis naif. Ayah dan ibu tidak mengharapkan uang ini, hanya menginginkan hati tulus kalian. Dengan ucapanmu ini, ayah, meski sekarang pejam mata hidup ini sudah berarti. Ayahmu kali ini terlalu pilih kasih. 30 juta malah dikasih ke anak angkat untuk dikelola. Dia sudah ke notaris. Mungkin beneran susah ditarik kembali. Kalau susah ditarik, ya sudah. Kalau kamu terima begitu saja, uang itu sepenuhnya jadi milik Chen Xiaonuan. Lalu gimana? Hari ini ribut gitu. Ayah nggak mau dengar aku. Dia nggak dengar kamu, suruh orang lain aja yang bicara. Maksudnya apa? Chen Xiaonuan bilang dia berbakti, kan? Kalau gitu, biar netizen lihat bagaimana anak angkat ini menipu uang orang tua. Kian sudahlah. Kok ini sampai diunggah ke internet? Biar semua orang di kota lihat. Ini kan mempermalukan keluarga kita. Kalau sampai ayah tahu, Pasti marah lagi. Malu apaan? 30 juta aja mau lenyap. Kalian masih peduli muka. Asalkan video ini viral di internet, aku nggak percaya mereka bisa tahan tekanan publik tanpa menyerahkan uang dengan patuh. Itu orang tuaku, bukan orang asing. Masalahnya sudah besar, susah diredam. Sekarang baru tahu itu orang tuamu, kok kemarin 2000 aja kamu nggak pinjam? Halo semuanya, tolong nilai sendiri. Adik angkatku, Chen Xiaonuan, entah dari mana dia tahu kalau mertuaku laki-laki dan mertuaku perempuan punya aset 30 juta. Tega menahan kedua orang tua itu di restoran jeleknya. Iya, orang tuaku sudah tua. Mereka agak linglung. Ini uang penyelamat keluarga Chen kami.
Kami, anak kandung, naik mobil untuk menjemput orang tua pulang, dia malah tidak mau melepas mereka, semata-mata demi menguasai aset. Teman-teman yang baik, tolong bantu naikkan video ini, biar lebih banyak yang lihat. Kami benar-benar sudah tidak punya jalan lagi. Kumohon, netizen, bantu kami. Beri sedikit jadi budi, beri banyak jadi musuh. Orang tua itu baik hati mengadopsinya dan membesarkannya, tapi dia malah mengincar uang mereka. Ini betul-betul kisah petani dan ular versi nyata. Dasar binatang tak berperasaan. Demi memaksa kami bayar. Mereka nekat pakai cara kotor begini. Menyebar fitnah di internet. Ini mau bikin kalian sekeluarga kehilangan nafkah. Bu, jangan lihat HP terus, Bu. Orang benar tak takut fitnah. Kita nggak pernah berbuat salah. Orang-orang di internet itu nggak tahu kebenaran. Bisnis hari ini sepi banget. Pelanggan cuma sedikit. Dosa, sungguh dosa. Kami berdua tua ini, bukan cuma nggak bantu, malah bikin kalian, sekeluarga celaka. Pak, gimana kalau kita kasih uangnya? Nggak tega lihat, Xiao Nuan dan Zhou Cheng kehilangan pekerjaan. Ma, apa sih yang ibu bilang? Uang ini barang berharga buat ayah. Bahkan jika kita harus mengemis, kita nggak boleh tunduk pada pembuat fitnah. Ya udah, aku berhenti jual nasi kotak. Aku kerja di pabrik, tetap bisa menghidupi kalian. Mau minta uang dari aku? Mimpi. Mereka mau memanfaatkan gosip di internet buat menjebak kita. Aku Chen Guozhu akan lawan mereka sampai habis. Xiao Nuan, jangan khawatir. Mereka menyebar berita palsu. Ayah akan pakai bukti satu persatu untuk membersihkan namamu. Ayah akan bantu kalian klarifikasi ini sampai tuntas. Halo. Halo, saya dari TV Kota, program Keluarga Berhadapan, pembawa acaranya. Mengenai kasus sengketa properti orang tua Anda yang viral di internet, kami ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam acara kami untuk membantu komunikasi kedua belah pihak. Acara mediasi TV, ayo, setuju. Bisa saya ikut? Baik, kami akan segera atur jadwal rekaman, nanti kami kirim SMS. Bagus, di depan seluruh penonton kota, ayahmu nggak mungkin masih memihak Chen Xiao Nuan itu. Ini benar-benar kabar baik ya. Ayah biasanya lebih mementingkan gengsi daripada nyawanya. Di desa, dia tidak mau ada yang bergosip sedikit pun. Begitu tayang di TV, dia pasti tidak akan sanggup menahan malu. Betul, meskipun Chen Xiao Nuan tebal muka, dia juga tidak akan tahan gunjingan netizen. Kalian berdua, nanti sore harus pintar. Sesampai di TV, menangislah habis-habisan. Begitu uang dapat, kita bagi rata. Haha. Tapi, ayah punya surat notaris. Bilang saja orang tua sudah terpengaruh. Usianya sudah tua, jadi dia tidak bisa bedakan benar atau salah. Sewa pengacara, untuk ungkap hak anak kandung. Aku lihat mereka bagaimana. Para pemirsa sekalian, selamat menyaksikan episode Keluarga Berhadapan kali ini. Hari ini kami akan memediasi sebuah sengketa harta keluarga yang menjadi perhatian luas, masalah kepemilikan warisan senilai 30 juta, Bapak Chen Zigang. Anda sebagai anak kandung, sampaikan dulu tuntutan Anda. Halo, Ibu pembawa acara. Halo, para pemirsa. Nama saya Chen Zigang. Saya anak kandung dari Chen Guozhu dan Li Xiuzi. Orang tua saya mendapatkan harta peninggalan paman senilai 30 juta. Tapi mereka sekarang tinggal di rumah anak angkat, Chen Xiao Nuan. Menurut Anda, ada masalah? Tentu saja saya merasa ada masalah. Saya sudah berkali-kali ingin menjemput orang tua pulang. Tapi Chen Xiao Nuan terus menghalangi. Tidak membiarkan saya mendekati kedua orang tua. Pembawa acara, kami sungguh ingin berbakti kepada mertua. Tapi setiap kali kami datang, mereka selalu dilindungi oleh Chen Xiao Nuan, seolah-olah kamilah yang dianggap orang luar. Kami tidak butuh uang, kami hanya khawatir orang tua ditipu. Kalian bilang, aku pakai bakti sebagai kedok dapat hak kelola aset 30 juta.
Ini bukan bakti. Ini perampasan ilegal. Mohon semuanya tenang. Kami akan memeriksa satu persatu. Ibu Chen Xiaonuan, apa yang ingin Ibu sampaikan? Kakak laki, kakak ipar, kakak perempuanku, kalian kok bisa bohong di depan banyak orang? Kalian anak kandung. Tidak bertindak. Sekarang pura-pura berbakti di depan kamera, kalian nggak malu? Kamu benar-benar memfitnah. Kami mana tidak peduli. Orang tua sakit, kami panik seperti semut di penggorengan, naik mobil cari kemana-mana. Padahal kamu diam-diam menyembunyikan orang tua, lalu menghasut di antara kami, membuat mereka menjauh dari kami. Kamu cuma incar 30 juta itu, kan? Kamu anak angkat doang, kok licik banget sih? Iya, Xiaonuan, orang tua sudah tua. Pikun, kamu bukannya menasihati, malah kau tipu dan ambil uang itu. Cepat keluarkan uangnya. Balikin ke keluarga Chen. Kami berlapang dada. Masih ingat hubungan kita dulu. Tidak akan menuntutmu. Anak angkat ini keterlaluan. Menipu uang orang tua. Orang macam ini harus ditangkap. Ayah, sudah lihat jelas, kan? Mata rakyat itu tajam. Jika ayah hari ini tidak minta uang itu kembali, dan serahkan pada kami, perkara ini di internet nggak akan selesai. Ayah seumur hidup selalu keras kepala. Nama baikmu akan hancur total. Cepat keluarkan uangnya. Zigang Xiaoli. Demi uang. Bahkan muka orang tua sendiri kalian koyak dan injak. Hati kalian kok bisa sekejam ini? Ibu, perkataan ibu salah. Maksudnya kami paksa ibu dan ayah pikun. Maksa kasih uang keluarga Chen kami gratis ke orang luar. Asalkan Chen Xiaonuan keluarkan uangnya, kami stop live. Jadi, Chen Xiaonuan berani bilang uang enggak sampai ke akunmu. Ayah yang rela titip dan dinotaris. Semua lihat dia ngaku ambil uang. Dia mengaku, ternyata dialah yang ambil uangnya. Anak angkat macam ini nggak tahu malu banget. Semuanya, tenang dulu. Bapak Chen Guozu, apa tanggapan Anda? Karena kalian mau pamer di depan seluruh kota. Hari ini, di depan seluruh netizen, kita hitung utang ini dengan jelas. Kalian pikir dengan mengarang cerita di internet bisa memaksa saya tunduk? Hari ini saya akan membuat kalian merasakan apa artinya mencelakai diri sendiri. Kalian selalu bilang Xiaonuan menipu uang kami. Baik, dengarkan baik-baik. Dengarkan kedua anak kandung saya yang katanya berbakti. Bagaimana mereka memperlakukan kami beberapa hari lalu. Ayah, kamu ngapain? Pak Chen bilang, kalian masuk dari pintu samping, naik lift barang, jangan lewat lobi. Ortu ke rumah anak gak boleh lewat pintu depan. Ibu kandung disuruh lewat pintu samping, gak masuk akal. Tadi bilang anak angkat larang nggak boleh jemput. Ternyata anak kandung duluan hina ortu. Aku tadi cuma khawatir mereka nyasar. Pintu samping dekat lift, praktis. Li ber-20 ria. Kamu takut kami bikin malu. Kalian bawa barang rongsokan ini buat apa? Baunya kuat sekali. Udah, jangan dibawa masuk. Taruh di luar aja. Sol sepatu kalian kotor banget. Pakai dulu baru masuk. Jangan bikin repot anak. Rumahku baru selesai dibersihkan. Aku hanya takut lantai kotor. Nggak ada maksud buruk. Lantai rumahmu takut kotor. Hati istriku nggak takut sakit. Rumah kita nggak ada tempat tidur. Kalian tidur di sofa aja semalam, besok pagi pulang ke kampung. Minggu depan atasan mau makan di sini, tinggal di sini nggak cocok. Waktu itu tekanan kerjaku sangat besar. Bukan sengaja ngusir mereka. Tapi di rekaman, Anda benar-benar tidak peduli kesehatan ibu, hanya mengusir mereka pergi. Aku akui sikapku buruk, tapi aku bukan anak durhaka. Rekaman ini tanpa izin kami tidak bisa dijadikan bukti. Lagi pula, Bapak hanya memotong bagian yang menguntungkan dirinya, jelas memelintir fakta. Memotong fakta. Dengar baik bagian selanjutnya. Pak mau bantu cicilan rumah kami tiap bulan, cicilan mobil dan kartu kredit berat. Hari ini pinjam 2.000, besok pinjam 5.000 lagi. Lusa kami harus nanggung hidupmu selamanya.
Aku dan ibumu ke kota tidak minta 1 juta. 2.000 saja. Pak, saya waktu itu tidak tahu. Tidak tahu apa? Tidak tahu kami punya uang. Jadi nggak layak dipinjam? Butuh tas, nggak butuh berobat. Ibu, Jangan bilang gitu. Wanita kota harus tampil pantas. beda sama kalian di desa, pakai apa aja juga, nggak masalah. Ibu sudah sakit lama, pulang aja, istirahat dulu, jangan buang waktu di kota. Apa? Menantu ini kurang ajar. Ada uang buat tas, nggak ada uang buat ibu berobat. Anak ini juga kurang ajar. Ibu kandungnya sakit, cuma disuruh pulang dan tiduran sampai mati. Benar-benar anak durhaka, dia masih punya muka datang ke TV ngadu. Aku kira itu cuma penyakit lama. Lagi pula sakit ibu itu pura-pura. Kalau kami berdua sakit, kamu nggak akan lihat kami. Itu kakak dan kakak ipar yang nggak bantu. Bukan urusanku, aku kemarin sudah kasih kalian uang. Oke, baiklah, dengarkan. Ibumu sakit. Hari ini kami datang bertanya padamu, bisakah kau pinjamkan 2.000 dulu untuk biaya periksa ibumu? 2.000, ya? 2.000 itu bukan jumlah kecil. Jigang adalah anak sulung. Seharusnya dia yang urus ini. Aku ini anak perempuan yang sudah menikah, di rumah mertua harus selalu lihat muka orang. Mana bisa sembarangan kasih uang ke keluarga asal. 200 perak buat orang tua sendiri? Kau pakai cincin besar itu, nggak panas? Tadi bilang orang tua dikurung, ternyata kalian sendiri yang nggak peduli orang tua. Ada waktu untuk mertua, tapi nggak ada waktu untuk orang tua sendiri. Bukan begitu. Dengarkan, inilah yang kalian sebarkan di internet tentang kasih sayang keluarga. Orang tua sakit, kalian suruh aku bawa beberapa ratus pulang kampung menunggu mati. Sekarang dengar, ada 30 juta, lalu sengaja memfitnah adikmu. Hanya Xiao Nuan saat mengira kami sakit tanpa ragu, uang tabungan keluarga diserahkan seluruhnya padaku. Zhou Cheng bahkan kerja 2 shift sehari demi mengumpulkan uangku. Siapa yang tulus? Siapa yang berpura-pura? Seluruh internet sudah tahu dengan jelas. Pemirsa sekalian, halo, saya pengacara Zhu dari firma Jingtian. Ini akta notaris berkekuatan hukum hibah yang tak dapat dicabut. Tuan Chen dalam keadaan sadar sepenuhnya dan sukarela telah menghibahkan 30 juta yuan secara sah dan penuh kepada Nona Chen Xiaonuan. Uang ini sekarang dengan Chen Jigang yang hadir, Chen Xiaoli, Liu Qian, dan lainnya tidak memiliki hubungan hukum apapun. Pak, Bapak menyerahkan semuanya padanya untuk diurus, kenapa? Akulah anak kandungmu. Anak kandung? Kau gunakan kata itu untuk berbakti atau buat bagi-bagi uangku? Aku tahu aku salah. Tapi kau nggak boleh nggak kasih aku kesempatan. Ini semua palsu. Aku nggak percaya, Ibu Liu. Tolong tenang. Jangan halang. Chen Xiaonuan ganggu ortu. Dia yang bikin ortu tanda tangan. Kau bilang ortu nggak bisa menilai. Tapi mereka lebih tahu segalanya dari kamu. Kau nggak sayang ortu. Kau sayang duit nggak sampai ke tanganmu. Jangan sok jadi orang baik. Cukup, hadapi aku. Jangan usik istriku. Chen Zigang, bawa istrimu pulang. Qian Qian, jangan berulah. Diam, kau, ayahmu menitipkan 30 juta ke orang lain. Dan kamu malah minta aku diam. Kita yang pertama menyakiti mereka. Itu karena kamu tidak berguna. Gak bisa bujuk ortu. Semua sudah begini, ayahmu pilih kasih. Liu Qian, sampai sekarang kamu masih pikir aku pilih kasih. Bukan begitu, Sigang dan Xiaoli anak kandung bapak. Tapi bapak malah kasih uang ke anak angkat. Kalau bukan pilih kasih, apa? Yang paling aku syukuri seumur hidup adalah saat aku membawa Xiaonuan pulang dulu. Baru sekarang aku sadar, bukan anak angkat yang tidak berbakti. Tapi anak kandung pun bisa jadi durhaka. Pak, saya salah. Saya benar-benar salah. Bukan salah, uang itu emang udah jadi punyamu. Uang bukan ukuran sayang. Hati nurani yang jadi ukuran. Zigang, kau buat kami lewat pintu samping. Kau buat ibumu terhina. Bahkan 2.000 aja kamu nggak pinjemin. Kau biarkan Liu Qian nyebar fitnah, menyakiti Xiaonuan. Juga ngilangin harapan terakhir ibumu. Faktanya sudah jelas. Liu Qian, Chen Zigang, Chen Xiaoli, kalian dulu nggak nafkahi orang tua.
lalu sengaja nyebar fitnah tentang fitnah online dan pencemaran nama baik. Disarankan pihak yang dirugikan tempuh jalur hukum. Ikatan keluarga bukan soal garis keturunan, juga bukan soal dibuktikan dengan uang. Yang benar-benar menjaga keluarga adalah uluran tangan saat kesusahan, adalah pembelaan saat terluka, adalah hati nurani. Acara hari ini untuk sementara berakhir di sini. Chen Zigang, masalah keluargamu tayang di acara. Perusahaan sebenarnya nggak mau campur tangan, tapi di acara disebut kamu berencana mentraktir dan melobi untuk naik jabatan. Sudah ada yang melapor. Pak Wang, saya bisa jelaskan. Tidak perlu dijelaskan. Apakah itu benar? Kami akan cek sesuai prosedur. Tapi, selama penyelidikan, kamu diskors dulu. Diskors? Selain itu, mengingat kamu baru-baru ini bikin dampak sosial buruk, perusahaan putus kontrak, urusannya hari ini. Pak Wang, beri saya satu kesempatan lagi, saya nggak bisa kehilangan kerja. Bukan orang lain yang nggak kasih kesempatan, tapi kamu sendiri yang selalu nolak. Kamu mau apa? Ke rumah Mama. Kian, aku cuma agak susah sementara. Jangan pergi sekarang. Cuma susah sementara. Kamu nggak kerja, nggak tabungan. Di internet semua orang ngomongin kamu. Kamu masih mau aku ikut susah? Video itu kamu yang upload di internet. Acara TV juga kamu yang paksa aku pergi. Sekarang ada masalah, kamu tinggalkan aku sendirian. Aku paksa kamu, Chen Zigang, coba pegang hatimu. Hari orang tuamu pinjam uang. Siapa yang suruh mereka naik lift barang? Siapa yang usir mereka? Itu semua perbuatanmu sendiri, aku paksa kamu apa? Kamu sendiri nggak punya pendirian. Uang ortu sendiri aja nggak bisa dijaga. Apa aku perlu turun tangan? Itu orang tuaku, bukan ATM. Kamu pura-pura jadi anak berbakti sekarang, buat siapa? Dulu ngapain aja? Surat cerai akan saya buatkan. Soal rumah, nanti kita bahas. Kamu mau cerai dengan aku? Menikah denganmu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Ibu Liu Qian. Kami terima laporan Ibu Chen Xiaonuan tentang laporan fitnah dan pencemaran online. Silakan kerjasama. Apa fitnah? Saya tidak tahu. Video live streaming terkait sudah kami dapatkan. Apakah ini melanggar hukum? Perlu diselidiki lebih lanjut. Harap kerjasama. Seluruh kota tahu kamu demi uang, sampai tega meninggalkan orang tua. Bisnis supermarket jadi lesu. Kami tak sanggup dipermalukan. Mulai sekarang, kamu tak usah ke supermarket. Kau yang kerjakan semua pekerjaan rumah. Baru cuci piring saja sudah merasa tersakiti. Bu, aku tak tersakiti. Aku kerjakan, sekarang juga. Dulu di rumah, orang tuaku bahkan tak tega mengucapkan kata keras padaku. Sekarang demi uang, aku sampai tega menyakiti dua orang yang benar-benar menyayangiku. Chen Zigang, kamu nggak makan ya? 2 karung semen aja setengah jam. Kalau nggak bisa, cepat pergi. Di belakang banyak yang ngantre buat kerja kasar cari duit. Kamu pikir uang di proyek ini jatuh dari langit? Maaf, Pak, kaki saya kepleset. Saya angkat sekarang. Jangan usir saya, Pak. Saya masih punya cicilan rumah dan mobil. Kamu kelihatan mulus. Belum pernah kerja kasar kan? Setiap sen di proyek ini. Semua dari keringat dan darah. Cepat bongkar semua muatan ini. Lalu ambil gaji setengah bulanmu ke bagian keuangan. Dari keringat dan darah. Dulu, Bapak kerja keras biayain kuliahku. Di bawah terik dan hujan begini, angkutin karung besar buat orang. Penderitaannya 10 kali, 100 kali lipat dariku. Dulu, bagaimana aku bisa jijik sama lumpur di badannya? Bagaimana bisa demi gengsi murahan, usir dia keluar pintu? Aku benar-benar enggak berperasaan. Pak, Bu, aku tahu salah.
Penderitaan ini pantas aku terima. Aku pasti kerja keras, lunasi semua hutang budi kalian, sedikit demi sedikit hingga lunas. Lili, aku dengar dari teman main. Orang tua kalian di kampung kasih uang ke anak angkat itu, beli ruko besar di pusat kota. Nggak pernah lihat dunia. Kamu juga nggak berguna. Uang orang tua kandungmu aja nggak bisa kamu jaga. Malah diambil sama anak angkat yang untung besar. Keluarga Chen kalian ini. Otak kalian semua kemasukan air. Bu, biasanya ibu suruh saya begini, marahi saya sudah tahan, tapi ibu nggak boleh hina orang tuaku, seperti ini. Mereka orang terbaik di dunia. Berani melawan? Makan minum dari kami. Masih berani membantah? Apa aku salah? Kamu nggak berguna. Kalau bisa jangan di sini ngusik aku. Pulang ke rumah orang tuamu. Ya udah, pergi. Keluarga kalian selain uang kotor, nggak punya perasaan sedikit pun. Orang tuaku meskipun orang desa, tapi mereka berkorban segalanya buat aku keluar dari gunung, aku yang sudah gelap mata. Demi gengsi murahan ini, aku sakiti hati orang yang paling sayang padaku. Xiao Nuan, Zhou Cheng, kalian masuk. Lihat ini apa. Ayah, Bapak beli toko ini pakai uang itu? Ini kan uang pensiun ayah dan ibu? Di surat kepemilikan toko ini, kok ada nama kami? Kami tidak bisa terima ini. Nak, dulu warung kecil itu musim dingin. Angin masuk dari mana-mana. Kalian kerja pagi buta sampai malam. Terlalu sengsara. Sekarang dengan toko besar ini, kalian bisa buka restoran yang layak. Nggak perlu lagi berjuang di luar panas dan hujan. Iya, Xiao Nuan, ini namanya kebaikan berbuah manis. Kamu jaga kami seperti orang tua sendiri. Kami pasti kasih yang terbaik buat kalian. Masa tua orang tua, mulai sekarang, kami percayakan pada kalian. Di restoran besar yang ramai ini. Pak, Bu, tenang saja. Selama aku dan Xiao Nuan masih bisa makan hangat, aku nggak akan biarkan kalian susah sedikit pun. Sebelumnya, kalian terus berdesakan di restoran kecil itu. Anak-anak sudah besar. Kalian harus punya rumah sendiri. Rumah ini kalian ambil saja. Ma, Pa, ini aku nggak bisa terima. Ambil saja. Kami masih ingin tinggal bersama An-An. Oke. Kalian tenang aja. Kami pasti akan merawat kalian. Di luar lagi hujan. Loh, Kak, jangan di luar hujan-hujanan. Masuk aja, cuci tangan. Kebetulan hari ini festival musim gugur. Makan malam reunian, cuma nambah sumpit. Enggak usah. Aku penuh lumpur dan debu nanti mengotori toko baru kalian. Aku baru ambil gaji dari proyek. Aku mampir lihat ibu dan bapak. Kamu ini anak bodoh. Cuaca dingin. Jangan ngomong ngawur sekotor apapun. Kamu tetap anak ibu toko ini. Sebaru apapun, tetap milik kita. Cepat masuk, hangatkan badan. Kamu tidak dengar kata ibu lagi, iya kan? Ma, aku malu ketemu ibu. Ibu, Bapak, aku tahu salah. Di rumah mertua aku kerja kayak kuda aku, sering dapat wajah dingin baru sadar dulu kalian, menerjang hujan angin, saat mencari aku, betapa dinginnya hati kalian. Pa, Bu, anakmu ini sudah sadar salah. Aku nggak minta kalian bagi uang buatku. Aku cuma minta kalian bisa maafin aku anak durhaka ini. Sekarang aku kerja keras di proyek bayar utang. Meskipun berat, tapi tiap malam tidur, hati tenang. Kalau tahu hari ini kenapa dulu, kalian berdua ingat, dalam hidup ini, uang habis bisa dicari lagi. Kalau hati nurani hilang, nggak bisa diambil lagi.
Hari ini kalian bisa tebus dosa dengan tenaga sendiri, itu bukti kalian masih punya perasaan. Pak, kami ingat. Nggak akan berbuat nakal lagi. Sudahlah, di luar hujan deras, tahu salah dan berubah, itu anak baik. Asal kalian hidup jujur dan tulus. Masa lalu nggak usah dibahas. Xiao Nuan, ambil 2 set alat makan. Kita sekeluarga hari ini di toko baru ini, makan enak reuni festival musim gugur. Seumur hidup, siapa tulus, siapa palsu pas susah, semua kelihatan. Keluarga, asal kita satu hati musim dingin, sekeras apapun, pasti akan datang hari yang hangat.